Bapak, sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, kembali lagi dalam program Morning Call bersama saya Pendeta Meiti Grace Nur Hakim Timomor. Saat ini sebelum kita memulai aktivitas kita, saya hendak mengajak Ibu Bapak, sahabat GPIB untuk bersama-sama memberi ruang sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Maka mari buka Alkitab kita. Pagi hari ini kita disapa dari Ibrani pasal 6 ayat 11 dan ayat 12. Ibrani pasalnya yang ke-6 ayat 11 dan ayatnya yang ke-12. Sebelumnya mari berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Dalam kasih karunia-Mu Tuhan Allah, kami boleh dibangunkan pagi hari ini untuk menikmati hari baru yang Engkau anugerahkan. Namun sebelum kami beraktivitas hari ini ya Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman. Karena itu kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu agar ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, kami dikuatkan dan dimampukan untuk melakukan firman ini juga dalam hidup dan kehidupan kami. Maka bersabdalah ya Tuhan Allah, kami telah sedia mendengarkan. Amin. Ibrani pasalnya yang ke-6 ayat 11 dan ayat 12. Saya akan membacakan untuk kita. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Demikian firman Tuhan bagi kita. Kita tahu bahwa jemaat yang kepadanya surat ini ditujukan adalah mereka yang baru menjadi Kristen dan sementara mau menjadi Kristen. Namun di tengah-tengah proses mereka baru menjadi Kristen dan mau menjadi Kristen, ternyata kondisi dan situasinya tidak baik. Mengapa tidak baik, Ibu Bapak? Itu dikarenakan jemaat di Roma itu mengalami ancaman yang nyata tentang penganiayaan. Orang yang baru mengenal satu agama, satu komunitas, satu persekutuan, lalu kemudian ada permasalahan di dalam persekutuan itu, di dalam sebuah komunitas itu, dalam apapun itu, gitu, sesuatu yang baru, lalu kemudian ada masalah, akan membuat si yang baru masuk ini menjadi ketar-ketir. Tentu saja ada kekhawatiran dalam dirinya yang mengakibatkan awalnya semangat, awalnya punya motivasi yang baik, akhirnya mulai kendur. Dalam kondisi inilah penulis kitab Ibrani memberikan penguatan supaya orang-orang yang kepadanya surat ini ditujukan tetap memiliki pengharapan. Bacaan kita mengatakan supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Penulis menginginkan mereka tetap dalam harapan awalnya menjadi seorang pengikut Kristus, bertahan di tengah-tengah permasalahan, bertahan di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak memungkinkan, supaya dikatakan agar kamu jangan menjadi lamban. Kadang-kadang orang yang
baru menjadi Kristen lalu kemudian ada masalah, atau baru menjadi anggota komunitas dan kemudian bertemu dengan masalah, mereka menjadi suam-suam kuku. Penulis kitab Ibrani ini mengharapkan semangat yang ada sebelum mereka masuk dalam satu komunitas, dalam satu kepercayaan begitu, itu tetap dipertahankan hingga akhir, agar dia mendapatkan bagian dalam kehidupan yang dijanjikan oleh Allah. Itu ada di ayat 12. Nah, Ibu Bapak, di situasi kondisi kita sekarang pun kita seringkali diperhadapkan dengan tantangan-tantangan. Ketika kita baru masuk dalam pekerjaan, ada saja tantangannya. Ketika kita masuk dalam era digital, tantangannya buat yang tua-tua, otomatis mereka harus berpikir keras bagaimana caranya supaya mereka juga bisa tidak ketinggalan. Tapi ada juga yang tua-tua, sudahlah itu urusan anak muda, biarkan lagi anak muda itu yang bekerja. Padahal kalau kita membaca dari firman Tuhan ini, kita bisa menarik pelajaran, Ibu Bapak. Di pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk boleh merefleksikan bahwa dalam perjalanan kehidupan kita selalu ada tantangan, selalu ada permasalahan-permasalahan. Dan ketika kita menjadi orang-orang yang khawatir untuk maju ke depan dengan situasi dan kondisi yang ada sekarang, maka kita akan menjadi orang yang tertinggal. Kita tidak bisa menggapai gong yang di depan, mencapai tujuan akhir dari setiap kehidupan kita ketika kita mulai berada dalam kondisi yang khawatir, yang kemudian putus asa. Nah, Ibu Bapak, hari ini ketika saya mulai rekaman, saya berada di rumah saya yang kebetulan berada di bawah, di dekat landasan pacu pesawat, yang setiap 5 menit sekali akan ada pesawat, entah dia terbang, entah dia mendarat. Ini tantangan buat saya untuk boleh menyampaikan renungan buat Bapak Ibu dan saudara-saudari sahabat gitu ini. Tapi apakah harus berhenti? Tidak. Dengan media yang ada, dengan kemampuan smartphone yang ada, kita belajar untuk mengolah supaya jangan berhenti untuk boleh menyampaikan pengharapan-pengharapan, untuk boleh menyampaikan kabar baik, untuk terus bekerja. Mengawali hari ini, mari dengan semangat. Walaupun di depan sana kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi teruslah bersemangat, dan semangat itulah yang harus terus kita pelihara sehingga ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi kemelut kehidupan, ada banyak tantangan di depan sana, kita tidak pernah kendur. Kita terus berjuang untuk mencapai akhir dari apa yang kita mulai. Maka inilah firman Tuhan buat kita. Terus bersemangat, terus menjadi orang-orang yang penuh pengharapan dan menyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Meskipun banyak tantangan, banyak godaan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari berdoa. Di pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan Allah atas kebaikan, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang menjadi penguat bagi kami untuk boleh menjalankan hidup dan kehidupan kami, untuk terus berpengharapan dalam hidup ini, menyatakan semangat kami untuk boleh menjalani hari demi hari yang Tuhan anugerahkan, sehingga kami boleh mencapai garis akhir, tujuan akhir dari hidup kami. Maka sepanjang hari ini Tuhan Allah, kami serahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuntun sertai kami ketika kami melakukan aktivitas kami, sehingga semuanya boleh seturut dengan kehendak Tuhan.
Terima kasih Tuhan Allah, ini doa kami. Dalam kasih Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bu Bapak sudah boleh menyaksikan program Morning Call pagi hari ini. Sampai bertemu dalam program Morning Call selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.